Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga kita di siang hari ini, di bulan yang mulia ini, kita masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah, as-siyam, berpuasa di bulan Ramadan, dan kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang lain. Ini semua adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, yang kita semua dituntut untuk mensyukuri nikmat tersebut, dan kita terus meminta tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang puasa di ayat surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala di tengah ayat-ayat puasa menyelipkan satu ayat tentang berdoa. Terutama di ayat yang ke-186. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berdoa. Ya, ayat ini sekali lagi diapit di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Artinya sebelum ayat ini berbicara tentang puasa, setelah ayat ini juga berbicara tentang puasa. Tapi di tengah-tengah ayat tersebut ada ayat yang justru tidak berbicara tentang puasa, namun berbicara tentang ad-du'a, tentang doa. Di sini ada rahasia kata para ulama. Kenapa Allah letakkan ayat ini di tengah ayat-ayat puasa? Karena kata para ulama, di antara bentuk atau di antara kondisi seseorang yang doanya mustajab, doanya dijawab, dikabulkan oleh Allah, adalah kondisi tatkala dia sedang berpuasa. Ya, kondisi tatkala dia sedang berpuasa. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa doa merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih agung, lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Karena doa adalah ibadah itu sendiri. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita barusan sholat duhur, itu juga adalah bentuk doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Puasa yang kita kerjakan sekarang, itu juga bentuk doa kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu setiap amalan kita, setiap amal soleh, ibadah yang kita lakukan, itu adalah doa kepada Allah. Karena tidaklah kita mengamalkan sesuatu,
kita menjalankan suatu ibadah kecuali terselip harapan dalam ibadah tersebut, minimal agar kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terutama di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, berdoa merupakan amalan yang selayaknya kita senantiasa melakukannya, apalagi terutama ketika kita sedang dalam kondisi berpuasa. Namun terkadang sebagian di antara kita malas untuk berdoa, enggan untuk berdoa, karena menganggap doanya gak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Menganggap sia-sia, percuma. Saya sudah sering berdoa, saya sudah sering meminta, namun tidak ada satupun doa saya yang diijabahi, dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini menyebabkan sebagian orang malas untuk berdoa. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa tanpa kita memperhatikan apakah doa kita ini dikabulkan, diijabahi sesuai dengan yang kita minta atau tidak. Karena doa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang enggan berdoa justru dia berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu mengatakan kepada engkau, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Niscaya doa kalian akan kami kabulkan, akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, yakni dia enggan berdoa kepada Allah. Dia enggak meminta pertolongan kepada Allah, dia tidak meminta apa-apa kepada Allah, namun menyombongkan dirinya. Dia sombong dengan kemampuan dirinya, dengan kekayaannya, dengan kekuatannya, dengan jabatannya. Dia enggak memohon, enggak berdoa kepada Allah. Maka kata Allah, sesungguhnya kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Jangan dianggap Allah ketika kita tidak meminta kepadanya, Allah enggak murka atau Allah justru cinta sama kita. Tidak. Allah itu, kata para ulama, idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al yaghdab. Allah itu apabila dia diminta, maka dia akan memberi. Tapi kalau hamba tidak meminta kepada Allah, dia tidak memohon kepada Allah, maka Allah murka kepada hamba yang seperti itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada seseorang yang tadi kita katakan karena dia melihat doanya enggak pernah dikabulkan, maka dia malas berdoa. Padahal kata para ulama, setiap doa pasti dikabulkan sama Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Setiap doa pasti diijabahi sama Allah. Cuman cara Allah mengijabahi, menjawab, mengabulkan doa, itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kata Nabi SAW, ma min muslim yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahullahu biha ihda thalathin. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak ada dosa, tidak ada sesuatu yang dosa dalam doanya, dan juga tidak mengandung unsur memutuskan silaturahim, maka Allah akan memberikan kepadanya dengan doa tersebut salah satu dari 3 hal. Ini cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi doanya disegerakan sebagaimana yang dia minta. Dia minta apa? Allah Azza wa Jalla kabulkan sesuai yang dia minta. Seorang mungkin minta rumah, seorang mungkin berdoa minta kesehatan, seorang mungkin berdoa minta apa bapak-bapak biasanya? Minta istri. Bapak-bapak ini biasanya. Ya. Langsung dikabulkan sama Allah. Ya. Dan terkadang Allah mengabulkannya sesuai dengan yang dia minta. Bisa jadi saat itu juga. Bisa jadi
uh, keesokan harinya, atau bisa jadi tahun depan, atau bisa jadi sekian tahun setelahnya, bisa jadi. Iya. Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui kapan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita minta. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang beliau ini adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim baru dikabulkan berdoa minta anak, minta keturunan, baru dikabulkan ketika beliau sudah lanjut usia. Ketika usia 80 tahun baru dikabulkan doanya, dilahirkannya Nabi Ismail alaihissalam. Itu ketika Nabi Ibrahim usianya 80 tahun. Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan beliau Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang lebih tahu kapan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini model yang pertama, yaitu kita diberikan sesuai dengan yang kita request, sesuai dengan yang kita minta. Kemudian yang kedua, cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yudakhiraha fil akhirah. Cara kedua adalah doanya tidak diberikan sebagaimana yang dia minta, tapi Allah jadikan doanya itu sebagai tabungan amalannya dia ketika di akhirat kelak. Itu akan menjadi pemberat timbangannya di akhirat kelak, menjadi kebaikan untuknya ketika di akhirat kelak. Dan betapa butuhnya kita dengan amal soleh ketika di akhirat. Ya, di mana di akhirat ada alat tukar di situ. Alat tukarnya bukan rupiah, bukan emas, bukan perak, dolar, enggak. Alat tukar ketika di akhirat adalah pahala dan dosa. Ketika kita mendolimi orang lain, dan betapa banyak kita mendolimi orang lain, maka yang kita berikan kepada orang tersebut yang kita dolimi bukan harta, bukan emas, bukan perak, namun yang kita berikan adalah pahala-pahala kita, amal-amal soleh kita, atau dosa-dosa orang yang kita dolimi itu yang diberikan kepada kita. Ya, maka bisa jadi seseorang dia melakukan amalan-amalan yang banyak di dunia, tapi ludes ketika di akhirat gara-gara dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Seorang ketika di akhirat bahkan dia nggak rela amal ibadahnya dia, pahalanya dia diberikan kepada anaknya, nggak akan rela dia. Padahal kalau di dunia, masya Allah, seorang ibu dia rela nggak makan, dia rela nggak minum, yang penting anaknya minum, yang penting anaknya makan. Iya, di dunia seorang ibu rela kayak gitu. Tapi ketika di akhirat, seorang ibu gak akan rela, gak akan ridho amal solehnya diberikan kepada anaknya. Meskipun anaknya terancam dengan ancaman neraka, sang ibu tidak akan ridho. Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing punya urusan sendiri. Anak tidak mau tahu dengan urusan orang tua, sebaliknya juga demikian. Maka yang kedua, cara Allah mengabulkan doa adalah dengan dia tidak dikabulkan seperti yang dia minta, namun Allah jadikan baginya tabungan di akhirat yang memberatkan timbangan kebaikannya di akhirat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, au yasrifa anhu bisu'i mithlihi. Cara Allah mengabulkan doa seseorang adalah, yaitu Allah jauhkan dia dari keburukan yang semisal dengan yang dia minta dalam doanya. Nah, ini Allah Azza wa Jalla yang mengetahui, kita nggak tahu. Misalnya seorang minta apa tadi? Istri. Hah? Misalnya ini, tapi ojo poso-poso kok. Iya. Minta mobil misalnya. Seorang mungkin dia berdoa kepada Allah minta mobil. Maka dia tidak diberikan mobil seperti yang dia minta, namun dia diselamatkan dari kecelakaan mobil misalnya. Ya, dan kita nggak tahu, terkadang kita sehari-hari betapa banyak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya. Ya, baru beberapa hari yang lalu ya terjadi musibah di Surabaya ini. Ya, panik rumah sakitnya. Keluar semua.
Ya, kita diberikan musibah sama Allah Azza wa Jalla dan kita diselamatkan sama Allah. Kenapa itu tidak kita arahkan? Bisa jadi ini karena doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah. Kita masih diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah tersebut. Kenapa enggak husnudzon kepada Allah? Nah, para sahabat ketika diberitahu bahwa kita tatkala berdoa itu mendapatkan salah satu dari 3 hal tadi, maka para sahabat mengatakan idzan nuksirud doa. Maka kalau seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita enggak memperbanyak doa saja? Karena tidak ada ruginya seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena akan mendapatkan salah satu dari 3 hal tersebut. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, maka niatkan itu sebagai ibadah. Jangan kemudian kita menunggu-nunggu hasilnya. Sehingga terkadang syaitan membisikkan kepada kita agar kita tidak lagi berdoa, malas berdoa. Ya, karena doa yang kita minta ternyata tidak sebagaimana yang kita inginkan, tidak sebagaimana yang kita harapkan. Ya, da'autu falam yustajab li. Ada orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa, tapi Allah tidak memperkenankan doaku. Percuma. Nah, ini enggak ada percuma. Kalau kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, itu mendapatkan salah satu dari 3 hal yang kita sampaikan tadi. Ini ada tanya jawabnya. Pakai. Biasanya pakai. Saya baru ini kan ya? Iya. Terus tutup tengah-tengah. Ya ada. Cukup atau lanjut? Oh itu ada itu. Ya. Ya, ketika kita doanya tidak dikabulkan sama Allah, kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka tentu ini adalah kesalahan, kekeliruan, dan seorang harusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa, salah satu adabnya adalah kita yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ya, dalam berdoa harus ada antara khauf dan roja. Kita khawatir, bukan suudzon kepada Allah. Kita khawatir kalau doa kita nggak dikabulkan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena kita yang kurang dalam berdoa. Ya, kita khawatir, tapi di sisi lain kita juga harus berharap. Ini tengah-tengah antara khauf dan roja. Kita khawatir doa kita nggak dikabulkan sama Allah, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi syarat. Berarti kesalahan dari siapa? Dari Allah. Dari kita. Ya, berarti kita husnudzon, suudzon sama diri kita, bukan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita suudzon kepada diri kita. Mungkin saya ketika berdoa kurang khusyuk. Ketika saya berdoa, saya kurang memenuhi adab-adab dalam berdoa misalnya. Ya, mungkin saya ketika berdoa tidak menghadirkan hati dalam berdoa. Jadi doanya itu cuman mulut tok. Hati tidak sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin berdoa tapi gitu doanya dengan doa kesombongan. Ya dia saya rasa enggak butuh, yo wis lah nek dikabulno yo nek gak yo wis karepis. Ini enggak boleh. Seorang ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus menunjukkan ketundukannya dan kebutuhannya kepada Allah. Wad'uuhu khaufan wa tama'ah. Ini dalil yang tadi. Berdoalah kepada Allah dalam surat Al-A'raf. Wad'uuhu khaufan wa tama'ah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut. Artinya takut kalau doanya enggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Wa tama'ah. Tapi di sisi yang lain, berharaplah agar doamu diterima sama Allah. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla mengatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru'. Nah ini tadarru' artinya menunduk, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, benar-benar dia ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala.
benar-benar dia ini fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidak menyombongkan diri. Ya Allah, kabulkan doa saya. Tapi kalau kau tidak berkenan, ya sudah terserah. Ini nggak boleh doa demikian. Maka seorang nggak boleh dia suudzon kepada Allah. Kalau doanya nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka husnudzon. Maka coba cari dugaan-dugaan. Mungkin Allah tidak mengabulkan, bisa jadi supaya saya terus berdoa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, 80 tahun baru dikasih anak. Dalam rentan waktu itu Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah. Sama seperti kita misalnya, kalau sekali doa langsung dikabul, gak dungo mana misalnya. Iya, gak dungo mana misalnya. Kalau misalnya di rumah sakit ini ada orang sekali dia berobat, sekali minum obatnya langsung sembuh. Kira-kira tuh diombe mana gak obatnya? Nah, apa wis waras kok. Ya, ngapain sudah sembuh kok. Maka di antara hikmah, ya ini ambil sisi husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa doa kita mungkin nggak dikabulkan sama Allah atau ditunda pengabulannya sama Allah dan kita nggak tahu. Maka salah satu arah husnudzon kita adalah mungkin Allah ingin supaya kita terus berdoa kepadanya dan itu pahala buat kita. Ya, wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Di malam Lailatul Qadar itu kita di hadisnya suruh berdoa Allahumma innaka afuwwun karim. Mohon dijelaskan nanti. Ya. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengajarkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini penetapan sifat al-afu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf atau Maha Mengampuni. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-afu, ditetapkan selain dalam hadis juga ditetapkan di dalam firman-Nya, innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf, ya Maha Mengampuni dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi SAW mengajarkan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga kepada kita kaum muslimin untuk supaya ketika di malam-malam Lailatul Qadar kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mengampuni, memaafi, yang memaafkan dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Ya, karena di malam Al-Qadar tersebut Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ampunan-ampunan kepada hambanya yang benar-benar dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Ya Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau Maha memaafkan, tuhibbul afwa. Bukan cuma memaafkan, mengampuni, tuhibbul afwa. Kau juga cinta, suka memaafkan, suka mengampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ya, maka ampunilah aku. Kita ini dalam satu hari banyak berbuat dosa. Tidak mungkin satu hari kita nggak berbuat dosa. Kata Nabi SAW, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hadits qudsi, Allah mengatakan sesungguhnya kalian wahai manusia senantiasa pasti berbuat salah, berbuat dosa pagi dan petang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfiru lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya, maka ketika kita banyak catatan-catatan dosa, dalam satu hari kita banyak berbuat dosa, baik sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita butuh namanya ampunan, di mana catatan-catatan dosa tersebut dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berdampak kepada kita dari akibat dosa tersebut berupa hukuman-hukuman, sanksi-sanksi. Karena setiap dosa harus kita yakini, setiap pelanggaran yang kita lakukan itu ada hukumannya, ada sanksinya. Entah sanksinya disegerakan di dunia atau sanksinya diberikan ketika di akhirat. Dan dua-duanya kita nggak mau. Nah, kalau ditanya pilih mana, sanksi dunia apa sanksi akhirat?
Nggak semuanya, kita nggak mau. Ya, kita maunya diampuni. Nah, salah satu waktu, ya salah satu momen di mana Allah Azza wa Jalla banyak mengampuni hambanya, yaitu ketika bulan Ramadan, terutama di malam-malam Al-Qadar. Ya, dan dengan kita banyak membaca doa yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wah, oke. Masalah mengampuni itu untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu bagaimana itu? Ya. Banyak doa-doa yang seharusnya dibaca oleh seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kedua orang tuanya. Misalnya sebagaimana yang ada di dalam akhir surat Nuh. Nabi Nuh alaihi salam berdoa, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina. Bukan. Apa itu? Itu enggak doa Nabi Ibrahim. Rabbana ighfir lana. Bukan. Nah, di akhir-akhir surat Nuh. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina. Bukan. Iya, itu. Akhir surat Nuh, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin wa man dakhala waliman dakhala baitiya walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Demikian juga doa yang sering kita baca, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa-doa yang bagus untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni kedua orang tua kita. Demikian juga amal-amal soleh yang kita kerjakan, seorang anak mengerjakan amal soleh, itu juga merupakan bentuk tambahan pahala bagi kedua orang tua. Karena setiap amal soleh yang kita kerjakan, itu adalah hasil dari jerih payah kedua orang tua. Orang tua yang mengupayakan pendidikan kita, orang tua yang mengupayakan kita menjadi anak yang soleh. Ya, ketika kita mengamalkan amalan-amalan kebaikan, dan orang tua yang mengupayakan hal tersebut, maka orang tua juga mendapatkan pahala di situ. Ya, orang tua juga mendapatkan pahala di situ. Kata Nabi SAW, wa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil dari usaha kalian. Ya, maka seorang banyak berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah bagi kedua orang tuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni para orang tua kita. Ya, terakhir mungkin. Ya, bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup itu diperbolehkan sepanjang memang dia adalah seseorang yang kita ketahui dia baik agamanya, nggak mesti ustadz, ya nggak mesti ustadz. Kita ketahui dia agamanya baik, orang soleh, jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh kita meminta kepada dia untuk mendoakan kita. Ya tolong berdoalah kepada Allah untukku. Ya besok saya akan, misalnya besok saya mau operasi. Ya tolong doakan saya supaya operasinya berhasil misalnya. Nah, ini boleh. Ini termasuk diantara tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, adapun yang telah mati, maka tidak boleh seorang bertawasul kepada orang yang telah mati. Karena orang yang telah mati tidak bisa mendengar orang yang masih hidup. Allah mengatakan dalam surah Fatir, innaka la tusmi'ul mauta. Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang telah mati. Dalam ayat yang lain, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kau tidak bisa menjadikan orang yang dikubur bisa mendengar ucapanmu. Ini ditujukan kepada Nabi SAW. Ya, maka kalau kita berdoa atau meminta doa kepada orang yang masih hidup, ini memang dipraktikkan. Dahulu para sahabat sering meminta
doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Nabi sudah wafat tidak ada seorang pun sahabat yang meminta lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terputus dari dunia ini. Nah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.